Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Azkazima dengan NIM 1652517. Saya dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil dari demo coding kami, yaitu ticketing komuter lain bersama teman-teman saya, yaitu Caroline Yogita, Gusti Mahesa, dan Omri, yang akan ditampilkan sebagai berikut. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Mahesa Widyaditama dengan NIM 165255201. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai program registrasi kartu pada program yang kami buat, yaitu e-ticketing dalam sistem KRL. Nah, jadi ada beberapa struktur data yang perlu kita kenal terlebih dahulu, yaitu adalah array. Ya, array di sini ada array, yaitu adalah ID pengguna, saldo pengguna, dan juga nama pengguna. Semuanya bernilai 0 terlebih dahulu karena database-nya belum dimasukkan atau kartu belum diregistrasi. Nah, apa yang dilakukan pada program ini adalah, pertama, saya akan jelaskan dulu terlebih dahulu mengenai menu utama dalam program kali ini. Yang pertama itu, kita akan melakukan perulangan jika nomor inputan tidak bernilai 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5, dia akan selalu mengulang program. Nah, jika inputan bernilai 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5, maka program akan melakukan sesuai dengan inputannya. Misalkan di sini dalam kasus opsi 1, yaitu melakukan registrasi kartu, maka dia akan melakukan registrasi kartu jika opsinya adalah 1. Berikut beberapa codingan yang sudah terbuat ya. Nah, di sini akan saya sedikit jelaskan, yaitu di sini akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama adalah ketika kondisinya bernilai benar, maka dia akan melakukan perulangan seperti yang tadi saya sudah katakan. Dan jika opsi sama dengan 1, maka dia akan meminta banyak ID card yang ingin dibuat gitu. Misalkan 1, dia akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali, atau 2, dia akan melakukan perulangan sebanyak 2 kali. Nah, di sini ada array satu lagi, yaitu tempat nama, tempat saldo, dan juga tempat ID. Jadi ada dua array, yaitu adalah tempat nama dan juga tempat saldo, tempat ID. Lalu ada yang kedua, ada nama pengguna, saldo pengguna, dan juga ID pengguna. Nah, perbedaannya adalah di tempat nama, tempat saldo, dan juga tempat ID yang ini, blok ini, dia bersifat data itu disimpan di pertama kali gitu. Jadi kalau misalkan kita mau tambahkan lagi dia pada pada program yang selanjutnya, kita sudah membuat data, lalu kita tambahkan lagi, kita sudah menginput opsi 1, lalu kita tambahkan lagi data dengan opsi 1, maka dia akan menambahkan di sini terlebih dahulu, lalu nanti ditambahkan di sini, di array nama pengguna. Makanya kita membutuhkan dua array supaya bisa melakukan penyimpanan data sebanyak 2 kali, supaya data ini bersifat database. Begitu. Kita ulang, misalkan di sini ada 7, 8, 9, 10, dia akan melakukan perulangan terus menerus. Kalau misalkan kita ingin melakukan programnya selesai, maka kita klik 5, program akan selesai. Lalu misalkan kita akan demonstrasikan program registrasi kartu, kita akan pilih nomor 1. Nah, di sini akan diminta banyak ID card yang ingin dibuat. Misalkan kita pilih 2. Yang pertama misalkan namanya Jane, saldonya 89.000. Yang kedua namanya Joel, saldonya 56.000. Nah, di sini ada ID pengguna. ID pengguna ini dibuat berdasarkan rumus nama yang dimasukkan 25 perulangan 0 sampai dengan banyak ID card yang dibuat ditambah dengan perulangan ditambah 1. Makanya di sini ada 2501 dan juga 2512. Nah, fungsi dari tempat nama, tempat saldo, dan tempat ID yang sebelumnya saya katakan adalah untuk membuat data ini bersifat database dan bisa ditambah terus-menerus. Misalkan kita sudah memasukkan dua data tadi ya, kita lakukan cek data, dia akan memunculkan data 1 dan data 2. Lalu apakah bisa kita melakukan registrasi kembali? Kita menambahkan data yang sebelumnya ya hanya ada 2 data menjadi 3 data gitu. Misalkan kita lakukan registrasi kembali, pilih 1 dan juga pilih 1. Lalu misalkan nama penggunanya adalah Joe,
saldo penggunanya adalah 8.000 ya, dan seharusnya sudah menambah data pada sebelumnya. Sekarang datanya seharusnya sudah ada 3. Maka kita akan lakukan cek data. Yap, sudah ada 3 data. Baik, sekian penjelasan mengenai program registrasi kartu, dan registrasi kartu ini bersifat database, jadi dia bisa ditambah terus-menerus sampai tidak ada batasnya begitu. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Karolin Yogita dengan NIM 165255001 akan menjelaskan mengenai fitur selanjutnya, yaitu yang ketiga, cek saldo. Fitur ini akan berfungsi untuk menampilkan jumlah saldo yang dimiliki pengguna berdasarkan ID yang telah terdaftar sebelumnya. Bisa kita lihat coding di sini. Artinya ketika kita memilih nomor 3, maka program akan masuk ke blok kode dan menjalankan perintah untuk cek saldo. Namun, jika len ID pengguna ini nilainya 0, artinya belum ada kartu yang diregistrasi. Maka dari itu, program akan menampilkan bahwa belum ada data yang tersimpan. Contohnya, jika kita langsung memilih opsi 3 dan tidak meregistrasi kartu terlebih dahulu sebelumnya. Maka, hasilnya ada seperti ini, yaitu belum ada kartu terdaftar. Namun, di coding ini terdapat for yang akan digunakan untuk menelusuri seluruh daftar ID pengguna. Jika ditemukan ID yang sama, maka program menampilkan saldo yang bersangkutan. Maka dari itu, ketika kita menulis ID pengguna yang sudah sesuai dengan kartu yang diregistrasi sebelumnya, maka nanti akan ditampilkan saldo sesuai dengan data yang kita tulis. Di sini variabel ditemukan diubah menjadi true agar program tahu bahwa ID valid telah ditemukan. Namun, jika masih bernilai false, maka artinya tidak ada ID yang cocok dan program akan menampilkan kartu tidak ditemukan. Dari situ, kita bisa memilih opsi 1 terlebih dahulu untuk meregistrasi kartu, seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Misalnya banyak ID card yang ingin dibuat satu dan nama pengguna Aska. Maka dari situ, bisa kita tulis saldo sesuai yang kita mau, misalnya 30.000. Maka di sini akan keluar ID pengguna yang baru, dan dari situ kita bisa mengecek saldonya dengan memilih opsi nomor 3 seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan kita harus masukkan ID pengguna sesuai dengan apa yang sudah kita registrasi sebelumnya. Jika tidak sesuai, maka nanti hasilnya juga akan berbeda dan tidak ditemukan. Maka dari itu kita memasukkan ID pengguna Aska 2501 dan hasilnya akan terdapat saldo sesuai yang kita tulis datanya sebelumnya, itu 30.000. Perkenalkan, nama saya Naura Zimah dengan NIM 165255217. Di sini saya akan menjelaskan bagian tap-in. Oke, kita run ulang. Nah, selain saya menjelaskan tap-in, saya juga akan menjelaskan bagian registrasi kartu karena itu merupakan bagian dari tap-in. Nah, di sini apabila kita langsung memilih opsi di nomor 4, yang keempat yaitu tap-in, dia akan menampilkan nah, di sini dia akan menampilkan belum ada kartu terdaftar. Langsung kita coba saja. Nah, di sini akan menampilkan belum ada kartu yang terdaftar. Maka dari itu kita harus registrasi kartu terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya sudah registrasi kartu dan saya sudah mendapatkan ID penggunanya. Di sini apabila saya masukkan, oh ya, saya langsung saja pilih opsi yang keempat, dan apabila saya memasukkan ID card yang salah seperti ini, ia akan menampilkan ID tidak ditemukan. Apabila saya memasukkan yang sesuai, maka langsung muncul seperti ini. Nah, pada di sini, if cari ID in ID pengguna, maka dia akan menampilkan list stasiun keberangkatan hingga tujuan, serta akan menampilkan rute dari 1 hingga rute keempat. Nah, di sini apabila kita masukkan Bogor, langsung ada muncul tap in berhasil. Nah, sesuai dengan yang penjelasan di sini, if satu step in di list rute yang pertama, maka dia akan mengeluarkan tempat yaitu rute yang pertama. Jadi apabila kita input rute di bagian rute yang pertama sebelah sini, maka dia akan menampilkan output
dia akan menampilkan output rute satu juga. Nah, sama juga dengan rute yang lain, yang rute 2 hingga 4. Setelah itu akan ada harga yang termasuk dari bagian layout yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana proses tap out bekerja dalam program Thingetic komuter lain yang kami buat. Sebelum masuk ke tap out, saya akan menjelaskan dulu sedikit bagian dari tap in karena keduanya saling berhubungan dalam simulasi sistem kami. Ketika pengguna memilih opsi tap in, sistem terlebih dahulu meminta ID pengguna yang sudah terdaftar. Nah, di sini nah, eh, kita akan masukkan ID card yang sudah terdaftar sebelumnya. Jika ID pengguna ditemukan, maka program akan menampilkan daftar rute dan stasiun yang tersedia. Jika tidak, maka sistem akan mendeteksi bahwa ID card itu tidak sesuai dengan daftar pengguna yang sudah ada. Contoh, kita masukkan saja ini dua. Oke. Nah, di program kami sendiri ada beberapa list stasiun keberangkatan seperti Merak, Tanah Abang, eh, Bogor, Jakarta Kota, Cikarang, Kampung Bandan, Jakarta Kota, dan Tanjung Priok. Nah, kemudian sistem akan meminta kita untuk input stasiun tempat pengguna akan masuk. Nah, di sini sistem akan menyimpan stasiun ini sebagai titik awal dari perjalanan. Kita contohkan saja. Oke. Nah, jika stasiun berada dalam list dari rute yang sudah kita bikin, maka tentu proses tap in berhasil dan status kita dalam keberangkatan. Kemudian kita akan enter untuk tap out. Nah, di sini sistem akan meminta informasi stasiun di tap out. Nah, setelah eh, kita melakukan tap out, informasi ini, stasiun tap out ini akan digunakan menentukan rute yang akan kita gunakan dalam perjalanan atau dalam list rute yang sudah kita bikin. Nah, program kami ini akan mencari apakah kedua rute yang sudah kita masukkan tadi di tap in dan tap out, apakah berada dalam rute yang sama. Kalau tidak berada dalam rute yang sama, maka program menampilkan pesan bahwa tarif tidak bisa dihitung karena rutenya berbeda. Namun, jika keduanya berada dalam satu rute, program akan menghitung selisih posisi antar stasiun menggunakan route index. Nah, kita contohkan saja seperti ini dari Merak ke Tanah Abang. Oke, nah di sini proses tapot berhasil eh, yang menandakan bahwa rute dari Merak ke Tanah Abang itu dalam satu rute dan sehingga perjalanan dapat dilakukan. Nah, contohnya saja eh, kalau dia itu di rute yang berbeda seperti ini. Kemudian hasil presentasi demo coding dari kelompok 14 yaitu ticketing komuter lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.